Barangkali banyak habab yang nggak tahu, itu ceritakan saya. Rabi Ta'ala itu salahnya besar sama anak saya. Anak dikeroyok sama habaib dulu sampai rapat di Dalwa, rapat yang kedua di Habib Taufik, dan akhirnya mereka waktu itu bilang ya sudah damai. Ternyata enggak, mereka masih mendesak Sofwa supaya dikeluarkan saya. Anak dikeluarkan dari alumni dan anak dia minta mengalah karena alumni itu nggak mau ribet. Habib itu sudah keterlaluan saya. Anak kurang sabar gimana? Anak hanya minta Rabi Ta'ala minta maaf sama anak, sama apa kiai-kiai yang dulu bergabung sama anak. Itu aja. Anak bantu selesai masalah ini. Coba dari awal Rabi Ta'ala itu minta maaf sama anak, kemudian minta tolong. Enggak udah keluar dari dulu dah. Imat udah selesai dari dulu. Dari awal anak nggak terlibat kajian imat itu. Begitu muncul ribut, anak cari imat itu, anak bilang awas jangan sampai membatalkan nasab Alawi. Dia bilang iya waktu itu, ya nggak membatalkan, cuma anu aja kajian gitu kan. Sampai 2 kali anak bilang begitu ke imat dan bilang iya. Dan ketika itu anak mikir masa Rabi Ta'ala nggak ingat sama anak kan? Anak sudah pernah ngomong santai dengan Habib Taufik, masa Habib Taufik nggak ingat sama anak, kemudian ngubungin Ali Badri gimana, barangkali Ali Badri bisa bantu mendamaikan keributan ini. Anak nunggu sampai berbulan-bulan, nunggu sampai anak nulis serial di Facebook sampai hatam itu, anak nunggu mana Habib Taufik, kok nggak ada yang ngubungin anak saya. Coba ada yang ngubungin anak, ngajak ketemu, ngobrol gimana, kita damaikan ini keluarga. Walaupun yang ribut itu bukan kelompok anak saya, bukan anak buah anak, tapi kan anak punya pengaruh di keluarga Wali Songo gitu loh. Lah kok Habib Taufik kok kayaknya sedikit pun nggak ada niat untuk nyari anak, untuk ngajak damai, ngajak kerjasama, minta tolong untuk apa gitu. Saat ini dari awal Habib Taufik itu nyari anak, kemudian ngomong baik-baik, anak bisa pengaruhin imat. Tapi Habib Taufik malah ngomong ini jangkrik lah, kerudu-kerudu, tambah jengkel imat. Akhirnya mungkin karena jengkel kan disikapi seperti itu oleh Habib Taufik, imat marah, jengkel, dan kelompok-kelompoknya yang lain jengkel, akhirnya tidak lagi mau mendengarkan nasihat anak. Anak dari awal sudah bilang jangan batalkan, hanya mereka langsung batalkan nasab Alawi. Tak telepon nggak diangkat, tak yang nggak dibalas. Ya sudah, anak sudah nggak bisa ngontrol mereka. Ini upaya anak untuk bantu habaib supaya masalah ini selesai, kelar. Karena kalau nggak kelar nanti habaib akan mendapatkan cacian, akan nggak tahu sampai kapan. Dan harus diketahui ya mereka. Sekarang orang-orang sudah mulai mundur menjadi muhibbin itu. Nanti kalau berterusan berpengaruh ini ke mereka. Ya akhir sih. Pagi ini saya pakai serban karena saya mau negur orang yang pakai serban tapi tidak benar ini. Ya sudah banyak di upload teman-teman YouTuber bocoran telepon Ali Badri dengan Gus Ahmad apa siapa. Nah, di situ itu banyak hal yang menurut saya tidak benar itu. Dan ini contoh bagaimana orang seperti Kiai Ali Badri ini yang membuat perjuangan nasionalisme teman-teman, wabil khusus sahabat-sahabat saya seperti Kiai Imaduddin, Gus Fakih Wiradiningrat, nah itu bagus, Moki Nur Fadil, Kiai Nur Ehya, Kiai Sarip Rahmat, dan yang lain-lain itu dipelintir, diplesetkan oleh para Ba'alawi maupun budak-budaknya gitu. Jadi di situ di telepon itu diceritakan seolah-olah Kiai Imad itu dan kami semua itu mempersoalkan nasab Ba'alawi itu hanya karena marah, hanya karena dalam tanda petik itu memperjuangkan nasab Wali Songo. Jadi kalau Rabi Ta'alawiyah minta maaf kepada keturunan Wali Songo, maka Kiai Imad bisa dibujuk oleh Kiai Ali Badri untuk tidak melanjutkan, untuk membuat pernyataan begini dan begitu. Nah ini saya bilang, saya nggak peduli mau Pak Alawi, mau keturunan Wali Songo, kalau berkhianat kepada bangsa ini, kalau hanya memperjuangkan diri sendiri, saya libas, tuh ya, saya libas nih. Kenapa begitu? Ini itu adalah perjuangan mengenai kesetaraan di dalam menjadi warga negara NKRI. Perjuangan anak-anak bangsa Nusantara di dalam kesetaraan. Perjuangan membela agama Rasulullah, membela harkat dan martabat Rasulullah dan harkat dan martabat umat Rasulullah.
Jadi nggak ada kaitannya itu dengan pengakuan apakah Wali Songo itu dzurriat Nabi bener apa enggak, terbukti apa enggak, Kiai Ali Badri keturunan Wali Songo apa bukan, tersambung ke Rasul apa bukan, nggak ada hubungannya. Dan Kiai Ali Badri kan masih meyakini terahnya itu Azmat Kon itu kan, versi Ba'alawi itu. Jadi ini bukan masalah kepentingan segelintir orang, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, enggak ada hubungannya. Kiai Imat sejak awal melakukan kajian mengenai nasab Ba'alawi. Dan ternyata kesimpulannya terputus, titik. Dan sampai hari ini tidak bisa dibantah. Dan kajian ilmu DNA yang dilakukan ke Gus Fakih Wiradiningrat, Dr. Sugeng, Dr. Arikim, dan ahli biologi dan ahli DNA di Indonesia yang lainnya, berdasarkan hasil tes lebih dari 200 anak-anak warga Ba'alawi di dunia internasional yang telah tes DNA, itu open posting, terbukti bahwa Ba'alawi memang bukan dzurriat Nabi. Haplonya G, artinya itu Yahudi Khazar, Yahudi Askenazi, titik. Sama dengan haplonya Stalin, sama dengan haplonya Hitler, titik. Tidak ada hubungannya dengan ini. Saya tahu semua komunikasi siapa Kiai Ali Badri dengan sahabat-sahabat saya. Dikira saya nggak tahu, saya tahu semua. Suruh bikin apa pernyataan begini dan begitu, suruh husnudzon dari emang nggak ada kaitannya, ini hal ilmiah. Dan kita juga tidak memuji Ba'alawi. Ini bukan kebencian. Gampang kalau mau Kiai Ali Badri mau menjadi pahlawan kesiangan gitu ya, suruh itu RA itu bikin statement, kami dzurriat Ba'alawi secara ilmiah tidak terbukti sebagai dzurriatur Rasul, titik. Gitu loh, berdasarkan kajian ilmu mustaka dan berdasarkan hasil tes DNA yang dilakukan oleh anggota-anggota kami menunjukkan kami bukan dzurriat Rasul, titik. RA bubarkan, atau boleh juga tetap berdiri tapi jangan mengklaim sebagai lembaga pencatat nasab Nabi. Itu loh Kiai Ali Badri. Jangan main api lah, sampean jangan main-main api dengan sahabat-sahabat saya. Sahabat-sahabat saya dalam perjuangan kesetaraan ini. Sekali lagi, ini bukan masalah terah Wali Songo versus terah Ba'alawi, nggak ada hubungannya. Ada hubungannya. Ini kajian ilmiah yang kesimpulannya adalah Habib Ba'alawi itu bukan dzurriat Rasul dari segi kajian ilmu pustaka dan dari segi kajian ilmu DNA, titik. Gitu loh. Kalau mereka ngakui itu, bikin statement seperti itu, selesai. Perkara 1-2 orang oknum menghina dzurriat Wali Songo itu urusan pribadi. Kalau misalnya ada yang melaporkan, siapa tuh Bagus Moki melaporkan, itu urusan pribadi, tapi nggak ada kaitannya dengan ini. Nggak ada kaitannya dengan ini. Saya jamin nggak ada kaitannya dengan ini. Minta maaf, mungkin laporan atau siapa yang melaporkan mengenai penghinaan Wali Songo mungkin dicabut. Tetapi kalau soal kesimpulan bahwa Habib Ba'alawi itu bukan dzurriat Rasul, itu terus